Bagi kawan-kawan yang baru saja memulai membuka usaha counter, bisa disimak pengalaman kesalahan saya ini saat awal membuka counter, agar kawan-kawan bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan saat pertama membuka counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat receh, bertemu kembali dengan saya di channel Counter 3D. Apa kabarnya sahabat receh semua? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Sahabat receh, di video kali ini saya akan share pengalaman kesalahan saya saat pertama membuka counter. Oke kawan-kawan, bagi yang punya rencana membuka counter, bisa disimak videonya sampai habis. Mudah-mudahan nanti ada manfaat yang bisa kawan-kawan ambil dalam video ini. Kesalahan pertama saat saya membuka counter ialah sering salah isi pulsa atau injek kuota. Hal ini lumrah terjadi di kalangan counter. Tapi kita bisa mengatasi kesalahan ini asal kita tahu triknya. Cara agar kesalahan injek pulsa atau isi kuota tidak terjadi sama kawan-kawan. Kawan-kawan harus selalu sediakan buku catatan untuk pelanggan di counter kawan-kawan. Jika nanti ada pelanggan yang mau bertransaksi, biasakan dia mencatat nomornya sendiri di buku catatan untuk meminimalisir kesalahan isi pulsa atau injek kuota. Kesalahan saya yang kedua saat awal pertama membuka counter ialah saya hanya mempunyai satu tempat grosiran untuk saya berbelanja buat stok di counter saya. Sedikit ada tip buat kawan-kawan, jika kawan-kawan baru membuka usaha di bidang counter, usahakan mempunyai banyak tempat grosiran untuk berbelanja kebutuhan di counter kawan-kawan. Karena ini yang saya alami saat punya satu relasi untuk tempat berbelanja stok barang saya. Ketika relasi saya itu tutup dan kebetulan stok saya juga habis, saya bingung mau mencari tempat belanja di mana. Dan akhirnya saya ikutan tutup counter juga. Terus kerugian lain saat saya hanya punya satu relasi atau tempat grosiran buat berbelanja stok di counter saya, kemungkinan besar saya bisa dipermainkan dalam masalah harga. Ini pentingnya punya banyak tempat grosiran untuk berbelanja stok barang. Jika di tempat grosiran A harganya lebih murah dari tempat grosiran B, kita bisa ambil barang di tempat grosiran. Dan begitu juga sebaliknya. Soalnya konsumen sekarang beda selisih Rp500 aja sudah pindah tempat. Begitu juga kita sebagai supplier ketiga harus bisa mencari tempat grosiran yang lebih murah agar kita bisa bersaing dalam penjualan. Kesalahan saya yang ketiga ialah saya terlalu gampang kasih hutang ke konsumen. Baik kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang baru memulai membuka usaha counter, jangan terlalu gampang kasih hutang ke konsumen. Karena ini awal mula kehancuran modal kita. Apalagi kalau kawan-kawan tidak berani untuk menagih hutangnya. Kawan-kawan, karena saya pertama membuka counter itu belum memiliki pengalaman, jadi saya dengan gampangnya bisa kasih hutang ke konsumen. Karena waktu itu saya berpikir, jika saya tidak mengasih hutang ke konsumen, maka konsumen itu tidak akan berbelanja lagi di counter saya. Tapi realitanya, setelah saya kasih hutang ke konsumen, jangankan untuk berbelanja, untuk lewat depan counter saya pun mereka selalu menghindar. Untuk kawan-kawan, hindarilah kasih hutangan konsumen agar silaturahmi kawan-kawan dengan konsumen tidak putus dan juga modal kawan-kawan tetap bagus.
Untuk kesalahan saya yang keempat, saya tidak pernah cek stok barang yang saya punya. Bagi kawan-kawan yang membeli stok barangnya di grosiran, sebelum berbelanja, tanyakan dulu masa aktifnya atau masa kadaluarsa barang tersebut. Jika kawan-kawan membeli sebuah kartu perdana, coba tanyakan masa aktif kartu perdananya nyampe kapan. Apabila kawan-kawan membeli voucher kuota, juga demikian, tanyakan dulu masa aktifnya. Jangan sampai masa aktifnya terlalu pendek untuk stok kawan-kawan. Karena jika masa aktif kartu perdana atau voucher kuota terlalu pendek, kemungkinan besar akan hangus. Jika sudah hangus, maka akan menjadi kerugian buat kawan-kawan. Dan jika kawan-kawan mau membeli aksesoris, coba kawan-kawan survei dulu ke beberapa teman atau ke pelanggan aksesoris apa yang sedang trending. Jangan sampai kawan-kawan membeli aksesoris yang sudah tenggelam masanya. Aksesoris apa yang kawan-kawan harus hindari saat pertama membuka counter? Salah satu aksesoris yang kawan-kawan harus hindari ialah membeli baterai HP. Karena baterai HP itu masa aktifnya juga sebentar dan konsumen jarang yang membutuhkan. Untuk kesalahan saya yang kelima, ini perlu kawan-kawan perhatikan karena ini bisa merugikan kawan-kawan sendiri dan juga membuat konsumen kecewa. Kawan-kawan, jika awal mula membuka counter, harus hati-hati memilih aplikasi untuk transaksi di counter kawan-kawan. Karena jika salah memilih aplikasi untuk transaksi, resikonya sangat besar dan juga bisa membuat pelanggan kecewa. Pilihlah aplikasi yang terpercaya, legalitasnya jelas, dan juga transaksinya cepat. Jika kawan-kawan masih bingung dengan aplikasi untuk transaksi pada kawan-kawan yang terpercaya, legalitasnya jelas, dan juga transaksinya cepat, kawan-kawan bisa tonton di video saya sebelumnya. Saya sudah jelaskan beberapa aplikasi yang rekomendasi untuk counter pemula. Oke kawan-kawan, cukup sampai di sini videonya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kawan-kawan ambil dalam video saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena itu adalah sebagai pengalaman kesalahan yang saya alami pas waktu pertama membuka counter. Sebelum saya tutup videonya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus menginspirasi kawan-kawan yang baru membuka counter atau yang berniat membuka usaha counter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.